Adapun kejadian yang dialami oleh klien saya Mas Aji maupun Mbak Vika, yang dimana pada saat terjadinya di TKP itu ada Mbak Cita Rahayu di sana. Jadi dalam hal peristiwa ini Mbak Cita adalah sebagai saksi. Soalnya Pak Kapolda sama Wakapoldanya lagi keluar, nanti pas balik kita baru. Nanti kita info lagi. Oh, tujuannya saya dan Mbak Cita Citata mendampingi Cita Rahayu. sorry. Mbak Cita Rahayu mendampingi siapa Mbak? Ini teman kami yang sedang bermasalah, yang pasti ada kasus Korban penganiayaan. Penganiayaan. Gitu. Kak Cita sendiri gimana bisa tergerak hatinya ikut mendampingi? Oh, kebetulan memang ada di tempat, Ada di TKP. ada di TKP, terus juga kemudian ya kalau jadi sebaiknya kalau jadi manusia yang empati pasti ikut juga, pengennya ikut mengawal juga. Dan kalau dibutuhkan jadi saksi bersedia aja. Ya Memang pasti. sudah waktu itu. Sudah Sudah ya. Memang sudah jadi saksi waktu. sudah. Mungkin kejadiannya di mana itu? Ada di Pondok Indah Mall, Resto P, Pondok Indah Mall, Resto P. Ya lagi penyelidikan juga. Memang aku juga turut serta melapor juga untuk ke restonya. Sudah bikin laporan dan statusnya sementara sudah naik jadi tersangka. Makanya itu yang kita mau mohon perlindungan hukum kepada Pak Kapolda dan Wakapolda untuk supaya tersangkanya ini diambil tindakan tegas, yaitu diberlakukan penahanan. Ya. Karena dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang sama ya. Masuk laporannya dari kapan, Bang? Ya, Masuk laporannya dari kapan? sudah bulan Dari Februari. Februari. Terduga pelakunya berarti orang empat Teman saya, Orang kenal, perempuan atau laki-laki? laki-laki. laki-laki. Oke, baik. Sebentar Nanti itu kita dulu ya. lanjutkan lagi ya. Nanti Nanti lagi. Belum tahu. Pasti. Tapi udah ada info untuk hari ini, Kak? Iya, betul. Oke, makasih ya, Kak. Makasih ya. Sebentar ya. Nanti habis dari atas kita ngobrol lagi. Oke. Thank you, Kak. Ayo bang, bentar bang. Gimana di sini nih? Ya, ini boleh. Ya, Polda Metro Jaya yang ini. ya, jadi hari ini saya mendampingi klien saya Mas Aji, Mbak Vika, dan juga Mbak Cita Rahayu datang ke Polda Metro Jaya ini guna untuk meminta atau mohon perlindungan hukum, yang dimana ada satu peristiwa kejadian yang sudah resmi juga kami laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, dan nanti kami sampaikan juga bahwa terlapor saat ini posisinya sudah menjadi tersangka berdasarkan surat yang dikirimkan SP2HP dari Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun kenapa kami meminta Bapak Kapolda Metro Jaya dan Bapak Wakapolda Metro Jaya untuk segera menegakkan satu peristiwa ini. Kenapa? Karena kami duga dalam kaitan kasus ini ada orang kuat, ada sosok jenderal yang kami duga membantu si tersangka ini, sehingga sampai saat ini tersangka belum juga ditahan. Adapun kejadian yang dialami oleh klien saya Mas Aji maupun Mbak Vika, yang dimana pada saat terjadinya di TKP itu ada Mbak
Cita Rahayu di sana. Jadi dalam hal peristiwa ini Mbak Cita adalah sebagai saksi yang menyaksikan apa yang dia perbuat, yang juga turut melihat segala sesuatu yang tidak pantas. Nanti mungkin dapat diceritakan juga oleh klien-klien saya, terutama ini ada satu hal yang sangat Sosial. miris ya, atau tidak pantas yang kami duga dilakukan oleh si tersangka ini adalah melakukan perbuatan yang sangat-sangat tidak manusiawi ya. Di tempat umum, di Pondok Indah Mall, dia berani melakukan tindakan tersebut. Nanti mungkin dapat diceritakan tindakannya apa. Namun demikian saya pribadi setelah mendengar apa yang disampaikan si pelaku ini, kita duga melakukan meludahi seorang anak bayi berusia 7 bulan. 7 bulan pada saat itu. Ini sendiri mungkin bisa diceritakan oleh korban atau ibu korban yang juga mengalami, ada suaminya juga. Silakan. Waktu itu kebetulan kita diundang sama kak kita untuk duduk bareng lah di sebuah kafe di mall PIM. Kemudian saya lagi gendong bayi saya, saat itu usianya 7 bulan. Tiba datang Segerombolan ya? Segerombolan. Gerombolan. Dan tersangka ini meneriaki saya dan anak saya segini jaraknya, kemudian meludahi wajah saya dan anak saya. Kemudian juga suami saya dapat. Maaf, aku potong. Meludahi Mbak Vika, Saya dan anak saya. artinya dia bukan tidak sengaja ya, tapi dengan sengaja. sengaja dia meludahi Mbak Vika dan bayinya Iya. Mbak Vika. Ya, itu perlu dipertegas soalnya. Kalau seandainya saya itu yang cuman saya yang diserang, saya nggak apa-apa gitu. Tapi ini anak saya kan nggak salah apa-apa gitu loh. Dia kenapa harus dia yang diserang? Dia dihina-hina, dicaci maki di depan umum, dipermalukan. Saya juga gak enak sama Kak Cita karena Kak Cita tuh nggak tahu apa-apa, tapi dia juga ikutan diserang gitu, dipermalukan juga di depan umum. Dan suami saya juga mendapat perlakuan yang tidak baik juga. Dia sempat dianiaya juga, ada luka di dahinya, dan kita dipermalukan habis-habisan di depan umum. Itu orang ramai sekali menyaksikan, memvideokan juga. Tapi kenal nggak dengan sosok itu, Mbak? Kenal, kebetulan itu teman saya, dan kita ada masalah, sebenarnya masalah kecil banget, tapi entah kenapa dia segitu marahnya memfitnah kita, menyerang. Kita nggak tahu dia tahu posisi kita dari mana. Tiba-tiba kita baru nyampe, selang 5 atau 10 menit dia ada di TKP dan langsung menyerang. Dia juga datang kan tidak sendiri ya? Nggak sendiri, Dia datang sekitar berapa? Ada 10 ada orang? 10 orang lebih Ada malah. 10 orang ya. Itu. Jadi harusnya sih sebenarnya ya tidak hanya satu orang yang jadi tersangka, karena menurut dari keterangan klien kami itu mereka mendatangi kedua klien kami beserta sama Mbak Cita ini secara bersama-sama. Maka itu juga yang kami juga akan sampaikan ke Pak Kapolda dan Pak Wakapolda Metro Jaya dalam hal ini, kenapa cuma satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Apakah karena memang di belakangnya itu ada seorang jenderal ya? Apakah karena ada seorang jenderal itu yang menyebabkan hanya jadi satu tersangka? Itu juga yang kami akan lakukan upaya permohonan perlindungan hukum terhadap klien kami gitu. Apa itu kejadian, Bang? Tanggal Ini. 1 Februari. Ini di sini jelas ya. Sebentar saya kasih lihat ya. Jadi Surat. suratnya itu. Di sini saya kasih lihat orang yang kami duga atau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini Naikin aja, Bang. ya. Ini ada foto seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki yang kami duga pelakunya atau yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai pelaku penganiayaan. Ya. Yang menunjuk itu, Bang. Ya, yang nunjuk ini orangnya. Nah, Itu kalau ini gerombolannya ya, Iya, satu gerombol. semua gerombolannya ya. Iya. Jadi yang ada di gambar atau di foto saya ini adalah gerombolan mereka, gerombolan dari tersangka yang mendatangi klien saya untuk melakukan penganiayaan dan mempermalukan klien saya di hadapan umum. Gitu. Nah.
Ya, ini orangnya. Ini orangnya, ini tersangkanya, ya, yang sampai saat ini belum juga diberlakukan penahanan. Dia seolah-olah merasa di belakangnya ada seorang jenderal, ya, seperti kayak kebal hukum gitu loh, jalan-jalan apa. Luar kota. Ada ini nggak? Ada permohonan maaf nggak? Tidak ada. Ya, coba jadi ini sudah jelas, kami duga, patut diduga karena orang ini merasa di backing sama ada saya nggak tahu ya, oknum jenderal infonya apa? Jenderal polisi ya. Polisi bintang. Infonya jenderal polisi bintang 1 ya. Ya saya nggak tahu nih benar apa enggak. Makanya kan itulah gunanya kami melakukan upaya permohonan perlindungan hukum ya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Pak Wakapolda Metro Jaya untuk betul-betul bisa menelusuri benar nggak gitu loh. Apakah memang benar ada oknum ya jenderal yang membackingi orang tersebut sehingga orang tersebut sampai detik ini tidak ada permohonan maaf ya, sehingga orang tersebut bisa melakukan semena-mena terhadap klien saya perempuan dan bayinya ya. Ini sih yang betul-betul buat saya pribadi, saya terpanggil ini memang harus diluruskan ya, harus ditegakkan gitu loh keadilan. Nah ini yang kami duga ini ya, betul ya, orang-orang Ya, yang benar, mendatangi sama-sama ya. Jadi ini orang yang di sini itu semua yang sama-sama datang ya. Itu Iya. menyerang. Ada sisanya masih Ini. banyak. Jadi kenapa hanya cuma satu orang yang jadi tersangka? Padahal jelas-jelas yang mendatangi menghampiri klien saya itu ada ini orang-orangnya. Tapi kenapa hanya jadi satu orang tersangka? Ya. Ini sudah saatnya tidak pandang bulu lah ya kalau bicara hukum. Orang tidak boleh merasa di belakangnya ada jenderal, ada kasihan nanti sayang. Kan belum tentu juga jenderalnya memang mensupport apa yang dia lakukan. Betul. Sekarang pertanyaan saya ya, masuk logika nggak kalau ada seorang jenderal polisi yang membackingi orang, ya, yang dengan sengaja menyerang seorang ibu dan bayinya, bahkan meludahi klien saya berserta dengan bayinya. Saya rasa nggak mungkin lah ya, atau dia cuma jual-jual nama ada backing di belakangnya kan begitu. Tapi kalau dari hati nurani sebagai seorang manusia, mau jenderal mau presiden sekalipun nggak mungkin lah mau membackingi atau mau mensupport orang yang sudah melakukan perbuatan tercela tersebut kepada seorang bayi gitu ya, yang berusia 17 tahun. Ikut diserang, mungkin penyerangan seperti apa yang Saat itu memang cepat sekali ya terjadinya. Kami juga, ya aku dengan teman-teman ada kita bertiga. Pada saat mereka datang kita bingung juga gitu. Dan mungkin karena alhamdulillahnya mereka sabar sekali gitu. Ketika mereka mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, mereka sabar, mereka diam, nggak ikut terpancing lah gitu. Mungkin ya saya ada kemungkinan dia juga pengen ikut saya emosi gitu, jadi saya pun diserang gitu. Tapi menurut saya itu bukan hal yang terlalu krusial. Yang krusial adalah anak kecil yang diserang gitu, anak kecil yang diserang yang patut kita jaga, karena anak itu tidak bisa apa-apa, belum bisa berbicara, belum bisa defend sama dirinya gitu. Jadi menurut saya sebagai manusia biasa saya harus menjaga, saya juga harus punya empati yang pasti, karena saya juga ada di kejadian ya. Saya berbicara, saya di sini, saya fight dari hampir 1 tahun di Polres Jakarta Selatan, tapi sampai saat ini walaupun sudah ditersangkakan orangnya bisa kemana-mana. Jadi kami minta perlindungan, kemudian kami juga kemarin ke Komnas Anak. Alhamdulillah dari Komnas Anak juga menerima gitu. Jadi mohon bantuannya dari teman-teman semua, masyarakat. Kalau kita semua punya hati nurani melihat anak kecil dibeginikan, apalagi anak itu tidak punya dosa, tidak punya masalah apa-apa, ya kita tolong bantu, kita jaga, kita kawal ketat supaya kasus ini berjalan lancar. Presiden secara verbal atau secara Verbal aja. Kemudian